Pasang gambar aja orangnya kemana nggak tahu. Apa kira-kira begitu ya, Dr. Seto? Ya, Prof. Ya, biasanya karena memang ini kita komitmen di jam kerja, jadi sambil pelayanan tapi mereka tetap mengikuti, Prof. Jadi sambil mendengarkan, sambil pelayanan. Jadi kalau fokus gitu ini ya, sulit ya. Sebab ini topik ini stunting intrauterine. Waduh ini benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru kita bersama Profesor Eri Gumilar, spesialis objin konsultan, kemudian juga Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi, Dr. Brahmana, spesialis objin konsultan, dan kedua narasumber kita hari ini yaitu Dr. Agus Sulistiono, spesialis objin konsultan, dan juga Dr. Khanisha Ersha, spesialis objin konsultan. Seperti biasa, hari ini adalah hari Rabu, pukul 10 kita punya acara yaitu tanya apa saja, acara rutin diskusi mingguan singkat selama 1 jam, membahas berbagai topik di bidang obstetri dan ginekologi. Dan minggu ini adalah bagian atau waktu dari divisi veto maternal mengenai stunting dan permasalahannya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dan juga moderator kita. Seperti biasa, mungkin sebagai pembuka kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi, kepada Dr. Brahmana, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang terhormat Waalaikumsalam. Prof. Ferry, guru saya, Dr. Agus Sul, guru saya, Dr. Ersha, sahabat saya, kemudian Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Firda, yang telah ngawal acara ini dari minggu ke minggu. Dan saya apresiasi, hormat saya untuk semua partisipan yang setia, karena data kita partisipan itu bukan lebih banyak partisipan yang berulang begitu ya, jadi bukan first timer, sehingga berarti setia dengan acara tanya apa saja. Kita terima kasih banyak. Kita menerjemahkan tanya apa saja ini silaturahmi ilmiah mingguan begitu ya. Jadi ya tujuannya silaturahmi, yang update ilmu dan lain-lain. Nah, topik pada pagi hari ini bagus tentang stunting ya, karena masalah di kita juga stunting. Nanti ada Prof. Ferry pakarnya, Dr. Sul dan Dr. Ersha. Terima kasih Dr. Ersha ini jauh-jauh dari Taiwan ya, sedang menempuh S3 di Taiwan, menyempatkan menyapa para partisipan semua. Sekali lagi terima kasih, salam hormat saya, sehat selalu semua. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat selalu setiap hari Rabu jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dr. Brahmana yang memberikan sambutan selaku Ketua Departemen. Dan berikutnya, sekali lagi seperti biasa kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau untuk bahan diskusi, baik melalui kolom Q&A yang ada di fitur di aplikasi Zoom atau di kolom chat, atau akan jauh lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa diskusi secara langsung melalui raise hand. Jadi nanti akan diskusi secara live dengan kedua narasumber dan moderator kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, biasanya nanti juga ada paparan singkat dari masing-masing moderator, Prof, sebagai gambaran atau untuk perangsang diskusi. Kepada Prof. Eri, kami persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto ini yang setia sekali jadi MC pada setiap acara TAS, dan juga khususnya Dr. Brahmana ini, our chair of department. Wah, terima kasih Dr. Bram. Ini TAS kita yang ke-77 atau 78 ini ya.
Iya, rasanya sekitar itu. 77, Prof. Sama seperti ulang tahunnya Indonesia. 77. Jadi apa namanya? Bangkit lebih kuat. Oke. Dan partisipan tentunya tadi ya, Dr. Seto membisiki saya tadi sekitar ratusan sudah ya. 100 berapa ini? Mungkin sudah 200. Dan juga tentu look very special for our presenter, pematerinya ini. Dr. Agus Sul, Kepala Divisi Fetum Maternal, Dr. Ersan yang ada di Taichung, Taiwan. Long distance, no problem. Sekarang what is the world is becoming smaller and smaller. Kecil sekali sekarang. Kali ini topiknya, wah ini memang nih topik stunting tadi sudah Dr. Brahmana menjelaskan ya. Sebagai refreshing, tapi what is more than a refreshing is ini hot issue sekarang ya. Tentu saja kita ingin tahu ini per definisinya apa ya. Karena judul dari topik kita ini stunting apa namanya? Pengenalan intrauterin. Waduh. Intrauterine detection mungkin begitu ya. Pengenalan intrauterin dan option penata laksanaannya. Waduh, luar biasa. Baiklah, supaya nanti memudahkan apa ya pencerahannya itu, kemudian juga insya Allah saya akan berusaha membangkit to be a requester ya dari spectator ini, dari para pendatang ini. Mungkin Dr. Ersan dan Dr. Sul ya 3 slide gitu ya presentasi. Jadi what is definition of stunting and how just about to take early. Mungkin 3 slide gitu. Dr. Sul nanti melengkapi 3 slide. Nah, sehingga peran saya sebagai moderator ini menjembatani topik ini dengan floor pada azas bermanfaat. Insya Allah bisa lebih moncer begitu. Siap Dr. Ersa? Ada 3 slide gitulah, cukuplah. Ya. Iya, Bro. 3 slide. Oke, jangan banyak-banyak. Ini sebabnya ini waktunya 1 jam ini. Iya. Iya, Bro. Ya, silakan Dr. Ersa. Ya, terima kasih Prof. Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengisi acara ini. Mungkin apa yang akan saya sampaikan kali ini hanya ada 2 slide saja. Tapi intinya saya ingin menyampaikan secara filosofis terlebih dahulu. Mungkin nanti saya nyuwun guru saya Dr. Agus Sul bisa menyambung, karena apa yang akan saya sampaikan ini lebih terkait kepada pengenalan apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai seorang SPOG. Tentunya dalam hal makro ya. Akan saya sampaikan dulu sebentar. Ersa, nanti dari Agus Sul nyambung lagi. Nanti Dr. Sul juga ini ada teman saya Dr. Eri. Wah, nyambung. Siap. Iya, Bro. Oke. Ya. Mungkin ini adalah data yang awal dulu yang saya sampaikan. Mungkin para sejawat sekalian bisa melihat di sini dengan jelas ya. Apakah terlihat dengan jelas? Good. Ya, ini adalah Riskesdas tahun 2018. Jadi adalah riset dasar kesehatan. Itu angka yang biru itu adalah menunjukkan di tahun 2013 dan angka yang merah adalah 2018. Ini adalah data mengenai stunting di Indonesia. Jadi artinya stunting balita di Indonesia itu kalau kita lihat ya di ini ya, mungkin sejauh sekalian bisa melihat panah saya yang ada di sini. Jadi Indonesia secara ringkasnya itu adalah mempunyai angka stunting pada balita itu berkisar pada tahun 2013 sebanyak 37%, yang alhamdulillah pada 5 tahun kemudian turun menjadi 30,8%. Dan ini adalah suatu sebenarnya gambaran turunnya bagus, cuma kita bisa membayangkan artinya 1 dari 3 anak-anak, 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. Di mana kalau kita melihat Jawa Timur itu posisinya ada di sebelah kanan angka Indonesia. Jadi artinya Jawa Timur itu memiliki angka lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Sedangkan kalau yang paling ekstrim lagi kita tarik ke kanan, itu berarti kita bisa menjumpai beberapa provinsi yang mempunyai angka stunting lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dan demikian juga kalau kita lihat ke kiri ya, itu berarti angkanya cukup rendah dibandingkan rata-rata nasional. Jadi dari sini sejawat bisa mempunyai gambaran
apa saja bagaimana keadaan stunting balita di masing-masing provinsinya. Nah, menariknya adalah beberapa studi yang saya coba untuk pelajari dari 3 review, 2 review dan 1 systematical review, yang kebetulan semua review ini adalah membahas mengenai stunting dan faktor determinan yang ada di Indonesia, 2 dari Hasanuddin dan 1 dari Airlangga. Ini menyatakan bahwasanya, nah ini ada gambarnya, kita mungkin fokus di sini ya, karena sekali lagi kita SPOG selalu memfokuskan ada di sisi yang saya berikan panah ini. Karena sejatinya stunting itu merupakan suatu proses akhir. Jadi akhir dari semua yang mempengaruhi ini, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Tapi dalam hal ini saya mencoba untuk memfokuskan bahwasanya yang perlu kita garis bawahi pada saat intrauterin adalah nomor 1. Pentingnya mengenai nutrisi pada saat prakonsepsi. Jadi artinya sebelum seorang ibu itu hamil, tentunya kita harus melihat bagaimana nutrisinya tercukupi. Kemudian faktor determinan yang lain adalah bagaimana kita memandang bahwasanya tinggi badan ibu itu merupakan salah satu potensi terjadinya stunting pada anaknya. Kemudian infeksi yang berulang, kehamilan remaja, karena ini sangat berkaitan langsung dengan permasalahan AB-nya terhadap kehamilan, bagaimana juga kontrolnya. Kemudian kesehatan mental pada seorang ibu. Demikian juga bila halnya kita melihat IUGR dan kelahiran prematur. Karena sekali lagi stunting ini biasanya dinilainya adalah setelah kelahiran postnatal. Dan apa yang kita bisa lihat sebagai seorang SPOG pada saat antenatal dan juga sebelum dia hamil, itu adalah tugas kita. Demikian juga permasalahan hipertensi yang sekarang ini belum juga selesai di bidang kita obstetri, yaitu preeklamsi. Jadi artinya dengan mengenali faktor-faktor ini, yaitu material faktor yang sesuai dengan kota ini, kita bisa dalam hal ini mengetahui apa saja kira-kira yang perlu kita lakukan pada saat seorang ibu itu melakukan antenatal care. Sehingga dalam hal ini kita fokuskan lagi apa kira-kira pencegahannya dan sekaligus apa saja yang perlu dilakukan bila kita menemui beberapa faktor yang ada dalam kotak tersebut. Mungkin ini secara filosofisnya garis besar sebagai seorang SPOG dalam hal mengenali apa saja determinan faktor terhadap terjadinya stunting. Ya, terima kasih Dr. Ersa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah tidak asing lagi ya. Mudah-mudahan impresif di para pendengar di sini, para spektator ya, bahwa tidak lain adalah ibu-ibu, kemudian lingkungan, dan kemudian juga nutrisi, termasuk lingkungan di sini yang memberikan, ke sana, memberikan celah untuk terjadinya sesuatu dalam kehamilannya sehingga menghasilkan stunting. Terima kasih Dr. Ersa. Monggo Dr. Sol, tolong diinikan juga diperkaya. Waduh. 2-3 slide. Good. Sekarang 13 lebih jam 10, jam 10.13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Prof. Eri dan para sahabat sekalian yang telah bersedia hadir bersama kita dalam diskusi ini, dan terima kasih khususnya Dr. Ersa yang telah menyampaikan tadi sejak awal ya. Nun sewu Prof, saya tidak ada slide-nya Prof ini. Oke, jadi saya hanya menggarisbawahi. Eksplanasi silakan. Ada stunting, ada wasting ya. Jadi yang nanti kalau misalkan kita evaluasi, nanti kemungkinan ada bayi-bayi yang kecil memang kecil, ada yang kecil, ada yang kurus, jadi gitu ya. Nanti dari sana nanti kita sejak dalam rahim pun kita bisa mengenali. Jadi artinya bahwa kejadian-kejadian, kalau kejadian kekurangan energi dan kalorinya itu secara akut, nanti bisa menyebabkan bayi ataupun janin di dalamnya itu bisa kurus. Ya, kurus itu adalah wasting. Nah, pada keadaan yang pada akut. Jadi seperti misalkan kalau anak kecil umurnya 2 tahun, 2 tahun itu anak kecil 2 tahun ini nanti dia bisa kalau misalkan terjadi kesakitan dari beliau, misalkan saja ada yang GE, misalkan terjadi sakit apa, maka akan jadi kurus dalam waktu singkat. Maka itu adalah wasting. Tetapi kalau yang disebut stunting adalah kejadian yang kronis.
Jadi yang jelasnya bahwa kejadian sudah terjadi lama sekali sehingga akhirnya terjadi pertumbuhan dari tulangnya juga lama. Jadi itu antara stunting dan wasting. Jadi kalau stunting itu terjadinya dalam waktu lama, kalau wasting itu dalam waktu singkat, tetapi wasting itu dapat menyebabkan kedaruratan. Tetapi dengan itu kita bisa memberi obat pada wasting itu. Jadi dengan diberikan kalori energi maka dalam waktu singkat dari yang anak yang kurus tadi bisa menjadi besar. Tetapi kalau untuk meninggikan anak yang pendek itu yang susah. Ya, jadi itu perbedaannya. Oke, barangkali demikian Prof. Jadi saya akan menjelaskan ini. Terima kasih Dr. Sul. Dr. Ersa. Saya mencoba merangkum dua ini, mudah-mudahan sebagai bekal nanti untuk berkembang diskusi. Dr. Ersa itu sebenarnya ingin menegaskan bahwa what is something happen intrauterine until the baby given birth. Mulai di kehamilan sampai dia melahirkan. Nah itu faktor-faktornya di sana bagus sekali tadi dari kotak-kotak besar itu, ya. Dan itu sebenarnya kata lain dari 1000 hari kita sebenarnya. Nanti saya ini akan memancing para spektator untuk bertanya. Dr. Sul melengkapi di sini ya dengan kata-kata wasting and stunting. Jadi wasting itu WASTING ya. Jadi itu pada emergency-nya ya, dicontohkan misalnya diare tadi. Kalau stunting itu kronik. Jadi tanggung jawab kita Jane ini yang the first 1000 days ya, begitu lahir 9 bulan 10 hari, kemudian ditambah sedikit berapa tahun, 2 tahun. Nah, kemudian selanjutnya kalau terus kronis under 5 years, wah itu stunting akan terjadi di sini. Jadi alhamdulillah sudah terlengkapi di sini ya. Mungkin sekarang Dr. Seto apa sudah ada pertanyaan masuk atau bagaimana? Iya, Prof. Mohon izin saya bantu bacakan pertanyaan yang masuk. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini. Dr. Seto, kok seperti saya ingat dulu ya, itu ruang pilihan pendengar. Wah, ruang pilihan pendengar. Iya, program zaman dulu. Oke, terima kasih Prof. Jadi saya bacakan pertanyaan pertama dari Dr. Haria ini. Apa saja yang kita Arya bisa ini lakukan? penggemar setia ya. Harus dikasih hadiah ini. Iya, Prof. Mungkin sekali-sekali Dr. Haria perlu untuk live juga dengan kita. Iya, jadi biar bisa betul, iya. Ya. Atau sekaligus jadi ini presentasi. Pertanyaan beliau, apa saja yang bisa dilakukan sebagai sebagai untuk mencegah stunting anak di kemudian hari? Jadi karena kita sebagai apa selama ANC cukup dengan pemberian suplemen dan nutrisi pada ibu kehamilannya, atau mungkin lebih spesifik nutrisi dan suplemen khusus untuk pencegahan stunting seperti apa? Monggo. Tolong dicek Dr. Seto, mungkin ada pertanyaan yang senada dengan Dr. Arya supaya kita covering sekaligus bisa menghemat waktu. Ada? Oke. Jadi kalau dari ini ada beberapa pertanyaan yang lain juga. Jadi yang senada dulu dengan Dr. Arya. Ya, sama. Termasuk juga apakah ada intervensi. Contohnya pertanyaan juga dari Dr. Arya, pemaparan musik Mozart pada janin dianggap sebagai suatu upaya pencegah stunting di kemudian hari. Jadi apa itu jadi salah satu solusi selain nutrisi dan suplemen yang kita berikan? Monggo. Sebutkan namanya Dr. Seto supaya mereka bangga sekali. Jangan-jangan ada yang dari Riau. Kita kan baru pulang dari Riau kan. Nanti protes itu. Apalagi sahabatnya Ersa di mana itu di ujung paling barat, dia mendengarkan. Atau dari Manokwari. Tidak ada. Namanya tolong disebutkan Dr. Seto. Ya, dua-duanya kebetulan dari Dr. Haria ini Prof. Monggo bisa dijawab. Ya. Baik Dr. Ersa, pertanyaannya jelas sekali sudah. Ya, itu sesuai dengan presentasi Anda. Silakan. Terima kasih Prof. Heri. Jadi ini kepada saya menjawab pertanyaan sekaligus dari Dr. Haria dan Dr. Fauzan. Rasanya dua pertanyaan ini ya senada. Dr. Fauzan Junaidi, Prof. Di mana itu ya Fauzan sekarang ya? Beliau sekarang di Pasuruan, seingat saya. Pasuruan. Okay. Pasuruan atau Mojosari, seingat saya di Jawa Timur. Iya. Jadi dari pertanyaan beliau berdua, ya, secara ringkasnya adalah begini: kita harus mengenali dulu apa saja faktor risiko yang ada pada ibu tersebut yang kemungkinan dapat menyebabkan sebagai stunting. Jadi artinya kita mengenali faktor risiko. Nah, ketika ada faktor risiko, tentunya hal ini kita berikan edukasi kepada pasien dan keluarga tersebut bahwasanya ada potensi stunting pada bayi yang akan dilahirkan. Sehingga nanti ketika lahir
anak ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal ini dalam melihat mengevaluasi tumbuh kembangnya dalam 2 tahun pertama. Karena kita menggunakan 1000 HPK sebagai salah satu modul evaluasi untuk melihat pre dan postnatal potensi terjadinya stunting. Nah, kemudian apa yang perlu kita harus berikan kepada pasien ini terkait dengan suplemen dan nutrisi? Tentunya ini tidak lepas dari nomor 1, kita kembali ke permasalahan yaitu pemberian nutrisi sebelum hamil. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat dari Permenkes yang sudah ada, saya mohon maaf saya lupa nomornya, tapi di situ sudah ada mekanismenya bagaimana pemberian suplementasi gizi pada 1 wanita usia subur, kemudian nomor 2 ibu hamil, nomor 3 ibu menyusui, dan nomor 4 adalah balita. Di situ sudah jelas bahwasanya ada 4 hal yang perlu kita tekankan. Nomor 1 adalah zat besi, nomor 2 adalah kalsium, nomor 3 adalah vitamin B, dalam hal ini adalah asam folat, dan yang terakhir adalah vitamin D. Jadi artinya kecukupan 4 ini perlu digarisbawahi karena sekali lagi akan banyak demand pada saat permintaan pada saat kehamilan. Jadi artinya sebelum hamil kita harus menjamin bahwasanya 4 hal tersebut terpenuhi. Nah, untuk pelaksanaan teknisnya sebenarnya kita ini sebagai SPOG itu alhamdulillah sudah banyak dibantu. Sebenarnya cukup mudah instrumennya, yaitu nomor 1 kita minta pasien untuk membaca buku PINK. Ya, buku KIA itu alhamdulillah itu luar biasa. Kalau saya melihat selalu tulisannya itu bagus, jelas dan sangat informatif. Tapi sayangnya kalau misalnya kontrol, biasanya buku PINK-nya ini mulus bersih gitu ya. Yang ada itu hanya tulisan di tengahnya saja, tulisan dari rekan-rekan kita dokter umum atau bidan. Sayangnya kita nggak ada pesan gitu, nggak ada pesan. Sayangnya SPOG itu jarang menggunakan buku ini. Jadi artinya kita kembali saja ke hal yang sederhana. Kita minta untuk pasien dan keluarga membaca buku itu. Karena dari situ jelas sekali apa yang harus dimakan, apa yang harus dilakukan seorang ibu. Dalam hal ini juga kita melihat catatan yang ditulis oleh rekan-rekan kita bidan dan dokter umum di sana. Karena jelas di situ ada berat badan, ada pertambahan tinggi fundus uteri, bagaimana tensinya. Itu menjelaskan bahwasanya untuk kita seorang SPOG, itu jelas apa kira-kira poin-poin yang bisa kita lihat sebagai prevensi dalam potensi terjadinya stunting. Mungkin itu Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ersa. Saya menegaskan dari Dr. Ersa, jadi secara ringkas di sini itu what is philosophy value dari eksplanasi Dr. Ersa adalah satu prekonsepsi. Sebelum hamil, apakah ibu ini pantas tidak hamil? Ya, tadi sudah dicontohkan pada slide yang pertama itu yang mana pojok kiri atas itu. Kalau ibu ini obes, kalau ibu ini punya penyakit infeksi kronis, pantas tidak dia menjadi hamil? Nah, kalau umpamanya tidak ketahuan, hamil nggak jadi masalah. Kedua, deteksi dini, early detection. Kenalilah dulu siapa, who are they to be getting high risk when at the moment of pregnant. Yang paling populer itu sudah ibu yang BMI-nya di atas 30. Nah, itu sudah diitukan sama Dr. Ersa ya. Kemudian yang ketiga ini mikronutrisi nih ya. Sekarang juga hot issue ini. Baru pulang dari Riau, saya juga menjembatani ini ya. Tadi prinsipnya yang diutarakan Dr. Ersa ada 6 macam mikronutrisi. Dia memang tidak bisa berdiri sendiri. Dia bekerja sama itu ya. Jadi Fa, ada vitamin D3, juga ada kalsium, magnesium, selenium, ya. Kemudian ada satu lagi nih yang baru muncul Dr. Ersa, reservator namanya. Ini ternyata DHA. Ini sudah masuk dalam konsep ini. Jadi kalau judulnya kita sekarang ini pengenalan intrauterine dari stunting, ya tadi yang Anda itunya tuh flowchart-nya di sana itu ya, di kotak-kotak itu. Nah, ini ada sentilan ya buku kita ini KIA ini sekarang dengan ya insya Allah harus berubah ini. Seperti yang Dr. Ersa katakan harus banyak pesan ini, terutama mudah-mudahan bidan sudah bisa, kemudian ya dari kita juga Dr. Objin. Baik, Dr. Sul, tadi ada satu lagi yang tertinggal. Ini Dr. Hoss ini beberapa tahun yang lalu meneliti ya, Mozart, is it right to be affecting intrauterine growing baby? Ini Hoss ini sering sekali bilang ini Pak Eri ini ilmu sesat. Wah, tapi ilmu sesat ini luar biasa, amazing one. Jadi pada animal sudah dicoba.
kalau kita seiman ini lantunan Al-Quran itu juga, mungkin Dr. Sul tahu ya, sudah ada penelitiannya enggak? Kalau suara azan itu didengarkan pada ibu hamil, atau ibunya terus membaca, melantunkan Al-Quran, ya Allah itu masuk langsung gitu. Silakan Dr. Sul. Halo Dr. Sul. Wah, mungkin Seto, mungkin ditolong Dr. Sul enggak bisa nangkep kali ya suaranya. Iya, bisa. Mungkin belum di-unmute, Dok. Silakan Dokter Agus Sul. Tapi bisa Mohon mendengar maaf. ya. Apa bisa Dokter- didengar suara saya? Oke, sudah, Dok. Oke. Ini, Dokter, mohon maaf saya Dr. Sul bisa mendengar suara saya? hilang timbul, Bro. Saya ini di Waduh. Beto ini hilang Iya, timbul. Makanya saya pakai dua komputer ini, sama mana yang paling kuat saya pakai, satunya pakai Telkomsel, satunya pakai yang biasa. Yang ini jelas, Dok. Monggo, Dok. Bisa Jelas ya? dijelaskan. Ya, saya ulangi ringkas ya Dr. Sul. Itu ada satu pertanyaan pengaruh musik Mozart. Ya. Ya. Kita teringat dengan Dr. Hoss dulu ya berapa tahun yang lalu mengintroduce pada Animal ya. Dia pakai saya masih Tidak ingat. mendengar lagi saya. Jadi neuronnya itu yang di apa? Saya pakai. mendengar lagi. Silakan dikomentari. Apakah ini Saya mohon maaf, saya kurang mendengar lagi. kurang mendengar ya? Tolong dibantu Dr. Seto musik Mozart. Dr. Seto sampaikan coba. Direli ke Dr. Tidak Sul. mendengar. Oke. Ini dari pertanyaannya bagaimana, Dok, mengenai pengaruh musik Mozart ini terhadap nanti untuk pencegahan stunting. Mungkin pendapat dari Dr. Agus Sulistiano. Ya, suaranya bagus sekali. Tampaknya masih terlempar. Ya. Ye. Oke. Halo. Ye, sudah, Dok. Halo. Sampun nggih. Ya, monggo mengenai pengaruh musik Mozart terhadap pencegahan stunting, Dok. Monggo. Nggih, baik. Baik, jadi mengenai musik Mozart untuk mencegah stunting. Jadi kita tahu bahwa memang musik itu berpengaruh utamanya pada otak kita, otak dari bayi atau janin yang dilakukan penelitian, terutama untuk Dr. Detmato. Saya beberapa kali saya juga ikut meneliti beliau, membantu beliau. Itu memang ada perbedaan antara sel-sel di otak maupun mielinnya. Itu jelas berbeda. Di mana yang terpapar dengan Mozart itu lebih banyak mielinnya maupun sel-sel otak dendrit, sel dendrit maupun sel-sel otak yang lain itu lebih tinggi. Baik yang di otak besar, cerebrum maupun cerebellum. Yang menarik justru yang akhir-akhir ini kita ada dari SP2 itu melakukan penelitian dengan bacaan-bacaan, yaitu bacaan dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, kemudian Ar-Rahman, satunya lagi Yasin, di mana ketiga itu sering dipergunakan. Dari yang hasil yang kemarin, ya hasil kemarin yang pada saat ini yang saya sudah dapat hasilnya, itu secara sepintas, kalau kita lihat yang Al-Fatihah dan Ar-Rahman itu memang betul cerebrum dan cerebellumnya meningkat sekali sel-selnya. Tetapi yang ajaib juga itu adalah yang Yasin. Pada yang Yasin itu sel-sel cerebrum dan cerebellumnya tidak berbeda dengan yang tidak diberikan apa-apa. Tetapi pada yang diberikan surat Yasin itu berat badan dari bayi yang janin yang dilahirkan itu lebih besar daripada yang lain. Jadi kalau kita artikan bahwa kemungkinan dari bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran itu ada yang memang bertujuan untuk kecerdasan, ada juga yang bertujuan untuk pembesaran dari organ-organ tubuh. Jadi mungkin demikian kalau kita lihat. Nah, sementara ini masih penelitian dari 3 surat itu dibandingkan dengan placebo. Placebo itu tidak dikenal apa-apa. Iya. Iya, barangkali gimana, Bro. Jadi aja demikian, Bro. Jadi kenapa suara saya kedengaran ya, Dr. Sul ya? Suara saya kedengaran Bro. sekarang? Bisa terdengar sekarang, Bro. Jelas. Alhamdulillah. Iya. Bagus sekali eksplanasinya dari Dr. Sul ya. Jadi ini suatu pengkayaan ya. Ibu-ibu yang mayoritas beragama Islam ini suatu barokah ini. Bahwa dengan membacakan surat Al-Fatihah dan surat Yasin ya. Seingat saya studi yang Dr. Hoss dulu itu Schwann cell ya sama mielin sheath-nya itu dikerjakan imunohistokimia ya, dari situ saya lihat itu.
Ya, itu positif dan ini sangat kontributif ini untuk saudara-saudara kita yang di daerah perifer ya. Karena tidak saja ini murah dengan kemauan kuat dan sekaligus mendekatkan diri ke Allah. Ya Allah, ini kan semua sumbernya dari Allah ya, Dr. Sul. Dr. Sul ini Ustadz. Tolong ini Dr. Sul, kalau ya as long as I know itu surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat nomor 59. Allah itu tahu biji yang basah, biji yang kering aja dia tahu. Apalagi. Nih, Dr. Seto, tolong saya di ini. Mungkin ada yang raise hand. Saya kok melihat tidak ada ini. Ada yang mungkin Q&A. Selanjutnya tolong dibacakan. Ya, Kalau saya rindu sekali, coba utamakan yang mungkin dari timur lah, yang Manokwari itu ya. Saya kepingin ke sana itu. Di sana ada pertanyaan dari pertanyaan dari Dr. Bernardus Dirgantoro. Waduh, ini Surabaya ini. Ya, Surabaya. Ya, mungkin saya kurang masih ada waktu memperbaiki nutrisi ibu mil. Bila ANC datang itu biasanya sudah di akhir kehamilan, jadi sudah 35-36 minggu, sudah trimester ketiga. Bila kita temukan janin yang kecil atau berat janin kurang tidak sesuai dengan usia kehamilan, apakah masih ada peran kita untuk bisa memperbaikinya? Baik, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap nih kalau menurut itu. Tolong, silakan Dokter Ersa. Kalau pasiennya datang pada usia ya deteksinya minggu 35-36 itu. Ayo biar. Memang ini adalah usia yang mendekati aterum dengan usia 35-36 minggu, dan mungkin kalau misalnya kita dapati di situ ada IGR misalnya. Maka nomor satu yang jelas adalah kita harus memastikan bahwa nanti ketika ini lahir itu mendapatkan perawatan yang komprehensif. Jadi artinya jelas bagaimana tata laksananya pada saat nanti neonatus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwasanya anak ini ketika nanti sudah lahir itu jelas berpotensi terjadi stunting sehingga perlu mendapatkan pengawalan. Dan ini menariknya adalah ini yang saya berikan contohnya adalah beberapa waktu yang lalu kebetulan saya secara pribadi diundang untuk ini ya. Ini nanti mungkin bisa dijadikan dicontoh di daerah lain ya, diundang oleh tim dari wali kota Surabaya untuk membicarakan mengenai stunting. Jadi artinya hal-hal yang seperti ini harusnya tercatat dan terdata sehingga nanti ketika akan dilakukan tata laksana pada bayi-bayi yang lahir dengan potensi stunting itu mendapatkan perlakuan khusus baik dari dipantau evaluasi perkembuhannya dan juga mendapatkan formula makanan yang khusus sehingga nanti ada tanda kutip dia mampu mengejar untuk ketertinggalannya pada saat nanti setelah lahir. Jadi artinya yang bisa kita lakukan sebagai SPB di sini adalah nomor satu, ya saya garis bawahi adalah kita memberikan edukasi kepada ibu, ya kepada ibu dan keluarganya, bahwasanya nanti setelah ini lahir itu masuk dalam potensi stunting sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus supaya nanti bisa mengejar ketertinggalannya ketika nanti dia sudah lahir. Mungkin itu sebagai SPOG yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi ini waktunya sudah di akhir aterm. Oke, terima kasih. Dr. Sul, monggo. Jadi 35-36 minggu just look to be late. Intrauterine. Aduh, suaranya kok ini ya. Dr. Seto, tolong ini. Wih, suaranya enggak bisa saya dengar ya. Oke, sudah. Sampun, Dok. Monggo, Dr. Sudah terdengar. Bisa didengar, nggih. Silakan Dr. Sul. Jadi terima kasih. Jadi kalau 3536 IGR, jadi yang kita sebagai dokter obgyn rasanya apa yang bisa kita perbuat. Jadi yang penting tadi seperti Dr. Ersa tadi tayangkan sejak awal, yang penting adalah kausanya, kausa IGR. Kausa IGR itu apakah memang karena nutrisi ibu, di mana beliau nutrisi pada saat hamil kurang, atau memang ada penyakit-penyakit dari ibu, di mana akhirnya aliran darah yang menuju ke bayinya berkurang, misalkan preeklamsi dan yang lain-lain, ataupun penyakit kronis dan yang lain-lain, atau memang ada kelainan di plasentanya, atau kelainan intrinsik pada janinnya. Kalau kelainan pada intrinsik pada janinnya, misalkan ada kelainan tertentu, itu biasanya terjadi IGR. Ya. Nah, pada yang demikian ya memang kita susah untuk mengerjakan kalau intrinsik pada janin. Kalau pada ibunya, maka kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki, di mana kemungkinan kita bisa memberikan obat-obatan atau memberikan nutrisi pada saat-saat akhir, walaupun
secara efektivitasnya tidak terlalu banyak, gitu. Karena ini sudah rasanya kalau sudah trimester 3 itu untuk aliran atau nutrisi ke janin itu masih ya tentu saja agak tidak terlalu banyak karena kan sudah 35-36 ya, paling 3 minggu paling maksimum yang bisa diberikan untuk ke janinnya. Jadi rasanya untuk memperbaiki pada usia 35-36 ini di intrauterin ya kita yang maksimumnya kita alirkan aliran yang ke janinnya dengan banyak, misalkan diberikan cairan-cairan tertentu, diberikan nutrisi-nutrisi tertentu dengan asam amino dan lain-lain, itu tujuannya adalah untuk ke janin. Kalau itu kausanya nutrisi, tapi kalau kausanya karena preeklamsi, kausanya karena aliran darah yang ke janinnya kurang, ya tidak mungkin bisa terjadi. Ya, tidak akan bisa memperbaiki janin. Ya kecuali kalau dilahirkan kan diberikan seperti dokter Esa tadi bahwa pada 2 tahun pertama kita ada kesempatan di luar rahim yang untuk memperbaiki dari bayinya. Ya, jangan lupa tadi Prof. Eri bahwa mineral itu sangat penting. Karena mineral kalsium, zinc, vitamin D, selenium, zinc. Jadi itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan tulang. Sehingga kalau kurang otomatis pertumbuhan tulangnya nanti akan juga kurang sehingga akhirnya menjadi stunting. Jadi di samping nutrisi yang baik, kemudian protein yang bagus, juga jangan lupa diberikan mineral-mineral. Oke, barangkali demikian, Prof. Baik, Dr. Sul. Sekarang 10.36, 24 menit lagi. Ya, jadi aduh, ini pembelajaran yang bagus ini ya. Baru dideteksi pada 35-36 minggu. Aduh, ya Allah, ini sudah dihilir ini. Dan juga kita harus kerja tim ini ya. Minimal itu dengan neonatologi ini untuk, dan juga konseling pada ibunya. Aduh, ini berat sekali ini ya. Kewajiban kita ini harus memberikan suatu refleksi ini pada 35-36 minggu ini bagaimana ini, itu kewajiban kita. Sepertinya ya harusnya sudah terminasi, kemudian bayinya sekecil apa ini. Dan juga selain diagnosanya tadi, accuracy-nya harus tepat sekali. Ya ini pembelajaran ya, mudah-mudahan jangan sampai ini. Tapi tadi yang bagus sekali yang dari presentasinya Ersa, di pojok kiri itu adalah preconception dan early detection harusnya. Silakan Dr. Seto, mungkin ada lagi nih. Oke, ada Prof dari Dr. Dari Muhammad timur, dari Khairon barat, Tamami. nggak ada. Ya. Dr. Seto, mungkin saya melihat ini ada pertanyaan yang serupa, yaitu pertanyaan dari Dr. Fauzan dan Dr. Eko. Rasanya mungkin bisa nih ya. Saya mau izin, Prof, untuk ini Dr. Seto. Jadi di sini Dr. Fauzan menanyakan mengenai penanganan khusus untuk wanita yang kondisinya mengalami KEK sebelum hamil dan sosial ekonominya di bawah rata-rata. Demikian juga pertanyaan dari Dr. Eko, rasanya mungkin secara garis besarnya sama. Jadi begini, ini acara ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa berlanjut kepada kerjasama kita, kolaborasi kita dengan pemangku kebijakan ya di daerah. Karena sekali lagi masalah stunting itu tidak hanya masalah satu segmen saja, tapi luas, dampaknya luas. Sehingga artinya perlu banyak yang diajak bertanggung jawab dalam hal ini ya. Jadi perlu ada koordinasi. Oke, untuk permasalahan KEK. Jadi artinya kalau KEK ini saya konversikan ke BMI-nya kurang dari 18, atau mungkin kalau bisa kita lihat dari lilanya ya, lingkar lengan atasnya itu kurang. Nah, ini tentunya orang-orang yang seperti ini lebih baik kita berikan edukasi dan dia jangan hamil terlebih dahulu. Karena artinya ada potensi ketika dia hamil itu adalah hamil dengan malnutrisi, undernutrition. Jadi artinya itu akan berpotensi untuk memberikan outcome potensi stunting. Sehingga yang penting adalah kita perbaiki dulu gizinya. Itu nomor satu. Nomor dua, seumpama katakan sosial ekonominya di bawah rata-rata. Nah, ini adalah tugas dari pemangku kebijakan sebenarnya. Jadi artinya data itu sangat penting. Bagaimana kita berkolaborasi sebagai klinisi dan juga dalam hal ini puskesmas dan dinas kesehatan. Sehingga nanti akan ada intervensi yang sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi tujuan kita dalam terapi sebelum hamil ini tercapai. Jadi artinya memang ini nggak bisa selesai hanya di antara klinisi saja, tapi juga harus ada kolaborasi dengan pemangku kebijakan setempat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi saya lengkapi dari Dr. Ersa ini bagus ini pertanyaannya ya, karena KEK dan malnutrisi ini pertanyaan ini sangat relevan ya. Sebab angka-angka kita, ini saya ambil ya angka-angka kita yang bijak ya. Itu masyarakat kita yang berpenghasilan 1 juta per bulan, hampir 60%
Apa ini maknanya? Makanya daily life-nya itu ya bisa terjadi begini nih. Ya, kemudian yang kedua, itu memang Depkes sudah turun tangan, ya. Jadi harus dibedakan turun tangannya berupa suplementasi dan fortifikasi. Ini berbeda sekali ini. Tadi yang dikatakan Dr. Ersa, suplementasi itu yang mikronutrisi ya. Jadi sekarang sudah, waktu saya cek di Riau, saya ikut rapatnya itu hari Jumat malam, sampai yang terakhir itu adalah asam folat. Awalnya Fa, kemudian kalsium, ya kalsium 150 mg sampai 500, kemudian asam folat sampai 500 mikro. Tetapi pertanyaannya Dr. Fosan, ini untuk saudara-saudara kita yang KEK ini pasti masif ini, banyak ini. Sehingga betul yang dibilang Profesor tadi, pemangku jabatan harus turun tangan. Sudah berupa fortifikasi lagi, bukan suplementasi. Jadi kesehariannya itu bagaimana menghidangkan ini. Ini harus dikerjakan. Ini sudah dibuktikan di India sama satu lagi negara tetangganya itu. Jadi pemangku jabatan kuncinya. Saat ini kan yang sekarang sedang top ini yang dipercaya RI 1 ini apa? Ketua BKKBN ya Pak Hasto. Waduh, dia sudah punya skor sendiri, punya big data sendiri. Silakan lengkapi Dr. Sul, tambah lagi mungkin. Nggih, Prof. Terima kasih. Jadi setuju sekali ya. Saya kapan itu juga pernah Zoom dengan Kemenkes, Prof. Nggih. Yang pada saat itu ada Dr. Prabowo. Jadi Prabowo itu jawabannya taktis, saya jawabannya panjang, tapi Prabowo jawaban taktis. Gampang untuk menghilangkan stunting. Satu aja jawabnya, hanya dengan 2-3 kalimat, yaitu hilangkan korupsi. Jawabnya gitu aja. Susah saya, waduh, ini repot sekali ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya itu kesejahteraan dari kita semua. Ya, kalau kita semua sejahtera, insya Allah KEK tidak akan terjadi. Kecuali kalau memang pada ibu yang dengan penyakit kronis gitu ya. Tapi artinya KEK yang karena kebutuhan ekonomi sosialnya kurang, hampir tidak ada. Jadi artinya gitu. Jadi sehingga akhirnya saya tertarik sekali Prof. Eri tadi ngendiko Dr. Hasto. Kenapa? Karena Dr. Hasto itu memang unik ya. Jadi beliau itu pada saat itu jadi bupati di Kulon Progo itu yang dikerjakan untuk KEK dengan masyarakat yang kurang, ini bukan memberikan langsung tunai itu ya, bantuan langsung tunai, tetapi yang diberikan itu adalah ayam. Nah, jadi ayam itu nanti dari ayam 2, ayam jago dan babon itu nanti bisa menghasilkan telur. Telurnya nanti bisa dimakan menjadi gizi. Kemudian kalau dia menetas jadi anaknya jadi banyak. Jadi yang diberikan adalah ayam. Jadi saya jadi wah bagus sekali ini. Jadi memang khusus untuk daerah Kulon Progo itu memang cocok. Tapi kalau di Surabaya dikasih ayam ya gegeran dengan tonggone mungkin gitu ya Prof ya. Jadi kan ayamnya jadi tentu saja masing-masing daerah itu mempunyai kekhasan sendiri-sendiri di mana dari itu semua, dari tadi betul bahwa yang penting adalah bagaimana pemangku jabatan itu membuat sesuatu atau mungkin dari kita kalau misalkan kita punya ide untuk daerah tertentu bagaimana meningkatkan paling tidak gizinya dari masyarakat tersebut ya. Jadi barangkali demikian Prof. Jadi setuju sekali KEK harus diperbaiki dulu sebelum hamil. Ya, setuju dengan Dr. Fausan. Ya, Dr. Fausan itu biasanya banyak ide nanti idealnya nanti Dr. Fausan memberikan banyak ide pada Dinkes atau ke bupati nanti senang sekali nanti beliau pasti senang ya karena memang khas pada daerah. Oke, matur nuwun. Prof menyambung dengan Dr. Agus Sul tadi Prof. Jadi artinya negara pun juga sudah punya peraturan. Ini barusan saya cari. Jadi nanti mohon kita sebagai klinisi pun juga bisa juga ya bisa nanti mohon dibaca mengenai peraturan Menteri Kesehatan. Jadi Permenkes nomor 51 tahun 2016. Itu mengatur mengenai standar produk suplementasi gizi, di mana di dalamnya ada mengenai suplementasi dan fortifikasi, termasuk juga kandungan dan kepada siapa untuk diberikan. Jadi memang sebenarnya kita sudah punya, hanya mungkin pelaksanaannya yang cukup berat ya, tantangannya di sana. Oke, terima kasih, Prof. Ya, Dr. Ersa, itu baru berapa bulan yang lalu itu dikeluarkan, karena saya terlibat di sana, dipanggil oleh BPOM itu. Untuk meminta pendapat ini boleh enggak? Nah, disitulah diatur antara suplementasi dan fortifikasi. Dr. Sul, ini tadi Prof. Bowo ini saya jadi ingat ini Sul, guru kita yang sudah pass away ini.
Hani Sumampo itu sudah dulu sudah bilang, kamu tuh kalau ngomong AKI menurun itu ekonominya diperbaiki dulu. Saya masih ingat. Dan sekarang kalau bawa ini yang generasi terakhir hilangkan apa tadi beberapa kata-kata KO, RU. Pak Seto, tolong Pak Seto, ini waktunya 16 menit lagi. Ada lagi Q&A. Ya, Prof. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Nila ini. Jadi, Dokter siapa ini? Assalamualaikum. Dr. Hartati Nila, Prof. Oh, Yang ya, lulusan coba kita. ya, ini. Iya. Ini dulu Jadi sama-sama ada saya neliti pertanyaan. HIV on pregnant itu. Ya, jadi apakah hubungan antara stunting dengan janin IGR simetris atau IGR yang asimetris? Apakah ada Waduh. hubungannya? Yang Oke. kedua, apakah PEB dan DN gestasional dan penyakit pada ibu berkontribusi terhadap kemungkinan stunting? Terima kasih. Silakan Dokter Ersa, Dokter Sul. Jelas sekali pertanyaannya. Mungkin kalau ini Dokter Sul, saya aja. Ayo, Dokter Sul Sul. saja. Ya, baik Dokter Ersa. Nggih, matur nuwun. Jadi terima kasih Dokter Nila ya. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Dokter Jadi ini Nila, adalah, dong. Dokter kita Nila tahu- Hartati. Ya, Hartati Nila ya. Jadi memang betul bahwa IGR itu ada dua, ada yang symmetrical, ada yang asymmetrical. Kalau symmetrical terjadinya adalah pada trimester awal, yaitu pada trimester 2. Kalau yang asymmetrical trimester 3. Jadi yang utamanya yang sangat berkontribusi dengan stunting itu adalah utamanya adalah yang karena pada trimester awal tadi ya. Karena pembentukan tulang dan yang lainnya semuanya kecil. Jadi semua organnya kecil sehingga akhirnya terjadi stunting. Kalau pada trimester 3 itu yang mengecil adalah bukan pada penulangannya, tetapi dari lemak tubuhnya yang berkurang. Jadi organ-organ tubuh utamanya di viscera itu yang akan berkurang. Sehingga akhirnya lingkar perut dibandingkan dengan tulang-tulangnya lebih kecil lingkar perutnya, sehingga itu yang disebut sebagai IGR yang asimetrikal. Kalau demikian itu adalah bukan menyebabkan stunting tetapi wasting tadi ya. Jadi kurus ya. Jadi rasanya kalau yang demikian ini lebih mudah menanganinya karena dengan diberikan nutrisi tertentu sehingga akhirnya lebih mudah menjadi gemuk kembali, menjadi besar kembali. Tetapi kalau stunting kecil sejak awal, jadi tulang-tulangnya kecil sejak awal, pendek sejak awal, kemudian kepalanya juga kecil sejak awal, seluruh tubuh kecil sejak awal, nah itu walaupun diberikan gizi apapun, dia tidak akan bisa tumbuh dengan cepat dari penulangannya. Jadi yang itu yang kejadian kronis itu lebih tidak nyaman untuk menjadi suatu yang kejadian stunting ini. Ya, barangkali demikian Dokter Nila ya. Dan yang kedua mungkin apa ya? Atau mungkin Dokter baik, saya ikut juga di sini Dokter Sul. Jadi Dokter Nila, ini karena dulu sama-sama meneliti HIV on pregnant. Ya. Tadi kan pertanyaannya memang dua, yaitu apakah tadi PEB, kemudian obes, diabetes itu bisa menyebabkan IGR yang simetrik dengan non simetrik. Nah, begini ya. Memang ilmu itu cepat sekali berkembang ya. What is the science is the truth today ya, but the liar in the past. Jadi begini nih yang merisaukan saya ini sekarang ya, bahwa Barker itu sudah menulis ya bahwa the fate of next individual's quality ya, depend largely ya to what the mom within 9 months 10 days. Jadi 40 minggu di dalam perutnya ibu itu yang menentukan apa sebenarnya itu. Jadi sebenarnya adalah kata-kata epigenetik. Sehingga kalau menjawab apakah bisa menyebabkan IGR simetrik non simetrik? Waduh, ini teori terkini sekarang bisa ini. Kalau kita kan memang hati-hati kalau umpamanya yang asimetrik itu biasanya nutrisi ya. Kemudian kalau yang simetrik, wah ini biasanya kongenital. Kita sudah mulai di within third trimester atau the second half. Tapi epigenetik, ya ini lingkungan intrauterin ini yang saya risau sekali. Lingkungan intrauterin termasuk plasentanya. Jadi epigenetik itu Dr. Nila dan kita semua kita sama-sama belajar. Genotype-nya is nothing to get worried. But in a growing baby intrauterine, itu dari genotype menjadi phenotype-nya itu yang berubah. Ini bisa menjadi sangat terekspresi, menjadi juga kebalikannya low ekspresi. Saya terima kasih ke Dr. Aryani ya.
dokter dari Palembang, waktu itu promosi memberi kesempatan kepada saya ikut bimbing ini. Di situ dia melihat split epigenetik orang Indonesia. Aduh, luar biasa. Jadi split ini kan dominate preeklamsi ya, jadi vasokonstriktor, luar biasa ekspresinya itu. Jadi karena pengaruh intrauterine, kemudian di luar juga bisa lah ini karena kita hidup di daerah tropis dan ini. Kemudian Dr. Sul, Dr. Ersa, saya sempat komunikasi waktu kita Desember terakhir ya. Saya jadi moderator dengan Prof. Sri Sumarni. Ini Prof. Sri Sumarni ini punya proyek di Probolinggo. Melihat, jadi memonitor anak-anak yang stunting. Ya, dia menyebutkan ada improve. Tapi dia bilang gini sama saya, Pak Heri, tapi ininya ini yang saya tidak berani merilis ya apa enggak. Apa itu? Jadi, what is the definition of stunting? Stunting just illustrate 2 points of failure. The failure of physical growing and the failure of way of thinking. Ini dia, Sul. Jadi kalau umpamanya ketertinggalan berat badan itu bisa dikejar. Tapi pola berpikirnya ini, nah ini dia. Kok kayaknya kok. Jadi kalau sudah terjadi itu ya sebenarnya saya ingin mengatakan, tapi saya risau sekali. Ya kita cari aja nanti ya, kita teliti. Kayaknya irreversible katanya. Tidak akan bisa lagi. Makanya itulah early detection sama ini harus ini. Baik, kembali ke Dr. Seto. 9 menit lagi Dr. Seto. Ya, Prof. Jadi ini masih ada pertanyaan lagi. Mungkin ada dari Beatrix, apa kepingin dengar dari Rian itu enggak ada Prof, Dr. Seto, ini ada pertanyaan kalau saya lihat ini dari Dr. Khoiron dari Selong Lombok Timur. Oh iya. Wah itu Jadi, sahabatmu itu, mesti itu diutamakan. Nah, ini itu. guru saya, Prof. Ya, Prof. Ini Monggo guru langsung saya. dijawab pertanyaannya, Dr. Ersa. Silakan, Ersa. Ya, Assalamualaikum Dr. Khoiron. Insyaallah mudah-mudahan baik-baik ya, Dok. Kemarin setahun lalu kita ketemu. Oh, jadi Pertanyaan beliau masih di sana terus ya? Masih di sana terus beliau ya? Ya, beliau masih Di Selong ya? Ya. Jadi beliau menanyakan hubungan antara ibu dengan tinggi badan yang pendek dengan kemungkinan untuk stunting. Adakah batasan tinggi badan berapa yang kemungkinan besar untuk risiko stunting? Ya. Jadi Dr. Khairon, kalau melihat tinggi badan, rasanya kita harus kembali lagi melihat berapa sebenarnya tinggi badan rata-rata untuk wanita Indonesia. Tapi karena tentunya luas ya dari Sabang sampai Merauke dan masing-masing suku itu sebenarnya mempunyai rata-rata tersendiri berbeda. Tapi yang jelas dalam menyikapi tinggi badan seorang wanita itu kita melihat kalau tinggi badannya rendah, sekurang-kurangnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Nomor 1, apakah tinggi badan ini dipengaruhi oleh gizi ataukah genetiknya. Jadi artinya kalau misalnya gizi, ini mungkin kita bisa intervensi. Sebagai contoh misalnya, kita melihat populasi tinggi badan orang-orang Jepang ketika di tahun 40 itu pendek sekali. Tapi setelah studi dilakukan dan intervensi dalam hal ini penambahan gizi melalui protein yang cukup, itu ternyata mereka signifikan sekali perbedaan tingginya setelah 30 tahun diintervensi. Jadi artinya dalam hal ini, ya memang tinggi badan itu berpotensi untuk terjadinya stunting di generasi berikutnya. Oleh karena itu, dalam hal menilai tinggi badan seorang ibu, ya kita lihat dulu apa kira-kira penyebab dari tinggi badannya. Misal pada kasus-kasus akondroplasia atau mungkin kelainan genetik yang lainnya, mungkin ini bisa jadi suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi jika tinggi badannya ibu itu terkait dengan masalah dalam hal ini kurang gizi atau mungkin permasalahan ekonomi lainnya, di situ kita bisa intervensi sehingga di generasi mendatang tidak ada lagi potensi stunting yang timbul akibat dari tinggi badan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dr. Sul ingin menambahkan? Atau Dr. Ersa itu Dr. Hasto sudah mengutip loh ya. Di sana ada lumayan lah, bukan lumayan, cukup bagus itu. Jadi how to make evaluation the quality of the mother by low height. Jadi memang ibu yang pendek ini kita harus waspada, memang betul ya. Selain juga tadi CPD kan sering di laporan pagi, tapi kita harus cek betul nggak CPD apa enggak. Nah, kualitinya itu pertama yang diusulkan indeks massa badan. Kalau sudah kurang dari 19, lah ini hati-hati. Kemudian yang kedua hemoglobinnya. Terus yang ketiga, nah ini tapi lebih sophisticated karena lebih mahal.
albuminnya, terus ditambah 3 mikronutrisi sekarang, apa namanya, blood folic acid concentration, vitamin D, dan satu lagi ini Noroyono mengusulkan kalau di presentasinya itu Sul, Ya. sekarang ini asam folat yang bergandengan dengan DHA itu. Itu dia pengalaman private patient dia, memang wah luar biasa itu. Jadi kalau kita melihat BKKBN itu HB dilihat ini kalau HB-nya sudah di ini, atau kalau bisa, nah ini asam amino esensialnya, tapi ya juga mahal ya. Itu yang dicari itu triptopan sama leusin dan isoleusin. Kalau itu rendah, ini memang orang ini potensi nih untuk kalau hamil jadi ya ini orang ini sebenarnya stunting demikian. Dokter Sol mungkin menambahkan kita masih punya 5 menit lagi, betul ya 5 menit lagi ya Dokter Seto? Iya betul Prof. Atau mau diperpanjang sampai maghrib? Jangan loh. Ini kan ada weekly report. Ini Gala sudah nunggu-nunggu ini. Silakan Sul. Iya, Prof. Jadi setuju sekali dengan Dr. Koiron tadi, Dr. Isra, ya bahwa memang tinggi badan itu memang yang akan berpengaruh pada bayi yang dilahirkannya. Jadi ada yang disebut sebagai IUCR yang memang konstitusional. Jadi samping simetris, asimetris, dan konstitusional. Konstitusional artinya bahwa pada ibu-ibu yang kecil, ibu-ibu yang pendek, nanti juga bayinya juga akan kecil. Jadi belum tentu yang di 2400 itu selalu IUCR. Ya, kalau kita akan mengukurnya pokok sesuai dengan standar lah. Standarnya itu yang harus kita tadi, Dr. Esa tadi ngendiko ya, bahwa standar itu yang penting adalah standar pada daerah tersebut yang dipakai. Jangan memakai standarnya dari orang lain. Kalau standar yang kita pakai adalah standar Eropa, ya susah ya. Kita sudah ada sebetulnya standar yang dipakai di kita, yang kalau di Bandung itu dari Prof. Ali Sabana dari pediatri, kemudian yang di Jogja juga ada. Yang sekarang Dokter Adi, Dokter Sul, Dokter Adi mau mengkoordinir biometri. Ya, seperti itu yang nanti kita anggih. Tapi kalau untuk yang bayi, Bro, yang bayi itu yang di Bandung itu Prof. Ali Sabana, kemudian yang di Jogja juga sudah ada, yang kapan itu kita penelitian dengan Dokter Nuke Malang itu. Jadi kita sesuaikan dengan ternyata. Berapa katanya, Sul? Berapa katanya? Jadi agak di bawahnya sedikit. Ada di bawahnya sedikit. Jadi ada grafiknya yang garis 3 itu, Prof. Itu yang dari Prof. Ali Sabana, kemudian yang satunya dari Jogja. Jogja itu melibatkan banyak sekali ribuan, sedangkan Prof. Ali Sabana diikuti, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, tapi hampir sama. Tapi kalau begitu yang di Dr. Nuka itu menelitinya itu dibandingkan dengan yang grafik yang seperti di Lubchenko, maka tidak bermakna. Tapi setelah kita coba kita cari yang lain, saya bilang itu sama Dr. Nuka, kemudian setelah kita bandingkan dengan yang di Jogja itu ternyata bermakna. Jadi gitu. Jadi artinya bahwa memang betul Dr. Koiron bahwa ibu yang kecil itu dapat menyebabkan bayinya kecil. Apakah bayinya kecil itu adalah betul-betul dia itu stunting atau tidak, itu yang repot. Karena stunting per definisi adalah kurang dari standar deviasi 2 ya. 2 standar deviasi di bawah itu adalah stunting. Ya, gitu ya. Tapi ya standarnya itu punyanya siapa? Yang itu yang harus ditanyakan. Betul. Jadi begitu barangkali Dokter. Iya, sangat, Bro. Ya, mudah-mudahan dalam ini, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat kita punya standar sendiri, Dokter Sul. Ini kewajiban kita, KFM, Dokter Adi sedang mengkoordinir ya, karena saya dikritik oleh Gasdecker ya waktu mengatakan IUCR. Eri, what is your standard? Saya jawab 2.5 now. 2.5 is belong to WHO, is Mexican, bukan orang Indonesia. Wah, betul, saya malu, Dokter Sul. Jadi ya jangan-jangan ya 2,4 itu berat yang the lowest birth weight of 37 weeks of Indonesia. Jangan-jangan itu. Jadi jangan kecil hati lah di bawah 2,5 kg, 2,4 itu jangan-jangan punya Indonesia. Ya, ini kita nunggu nanti Dokter Adi ya dengan teman-temannya mulai dari biometri kemudian dilihat lahirnya berat tadi. Dokter Seto, masih ada waktu? Halo. Mungkin sekalian untuk pertanyaan terakhir ini, Prof. Jadi terakhir dari, ya, oke. Ya, dari Anonymous, misalnya ingin tanyakan pemberian mikronutrien pada ibu hamil, apakah perlu dicekkan dulu pemeriksaannya? Jadi baru harus cek zinc-nya gimana, airnya bagaimana, vitamin D-nya bagaimana, baru diberikan pemberian, atau kita sudah berdasarkan epidemiologi yang kita tahu mungkin salah satunya vitamin D ya. Kita kan rata-rata memang defisiensi.
orang Indonesia ini apakah kita bisa langsung berikan atau memang harus melalui pemeriksaan? Monggo, Ini Prof. pertanyaannya waktu ini banjir pertanyaan yang kayak gini nih di Riau ini. Silakan Dokter Ersa, Dokter Sul. Sebenarnya ya Ya. enggak perlu sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi secara idealnya sebenarnya kita tuh tidak perlu memeriksakan satu-satu Iya, kecuali betul. memang ada sesuatu riwayat sebelumnya. Semisal Iya. katakan mengalami beberapa kali permasalahan hamilnya dengan NTD outcome-nya, maka perlu kita periksakan asam folat. Ya. Jadi artinya terkait dengan itu. Atau mungkin misalnya ibunya punya riwayat talasemia, sehingga kita harus tahu dulu bagaimana HB-nya, kandungan iron, dan lain-lain. Jadi ada faktor risiko tertentu yang membuat kita meriksa. Tapi kalau untuk secara rutin tidak kita periksa. Yang penting adalah bagaimana kita memastikan bahwasanya pada saat menginjak usia remaja, jadi usia reproduktif, atau yang mungkin lebih pasti adalah sebelum menikah, sebelum hamil, itu jelas suplementasi dan fortifikasi gizinya bagus. Karena sekali lagi, seperti besi, vitamin D, kalsium, asam folat, ini kan adalah asupan sehari-hari yang memang harus ada masuk. Sehingga kalau misalnya dari situ kita lihat misalnya BMI-nya kurang, ya di situ sebenarnya kita memperbaiki untuk memberikan mikronutrisi itu. Tapi kalau yang lainnya rasanya sih bukan menjadi pemeriksaan yang rutin untuk periksa ini. Oke, terima kasih. Setuju. Dokter Sul, Jadi baik, jadi saya juga setuju. sebagai Prof. penutup. Jadi rasanya ya, karena rasanya kita kalau memeriksakan itu semua, kita yakin bahwa sudah ada pemeriksaan dari teman kita bahwa tadi disebutkan Dr. Seto tadi juga ya, bahwa di kita itu vitamin D yang defisien itu pada semua orang, tidak hanya pada ibu yang mau hamil ya, itu 90% kekurangan. Mungkin kita kalau kita cek pun, saya kapan itu juga ketemu dengan Dr. Bowo, cek aja Pak vitamin D nanti kurang. Jadi rata-rata kita memang kekurangan vitamin D. 60% lebih Fe kita kurang. Jadi hampir semuanya banyak yang kurang. Saya yakin pun kalsium maupun yang lain-lain juga kurang. Jadi kalau saya misalkan mau diperiksakan boleh, tapi untuk yang kelompok khusus tertentu, so, Dokter Ersa tadi ataupun orang yang memang ingin betul-betul ideal. Tapi kalau untuk keseluruhan daripada untuk memeriksakan vitamin-vitamin tadi harganya yang lumayan mahal, lebih baik diberikan vitaminnya langsung dikasihkan gitu aja. Saya kira itu jauh lebih berhasil guna karena akan berdampak. Ya, karena semuanya ya kita sebutkan bahwa 90% vitamin D kurang, ya sudah kasih vitamin D aja daripada periksa vitamin D itu kalau nggak salah sekarang 400 atau 500 ribu. Ya, jadi daripada buat periksa kan mending dikasihkan aja, padahal 90% lebih kita hipovitamin D. Ya. Jadi Pak, seperti zat besi, kita kan memberikan zat besi jarang sekali yang kita periksa dulu HB-nya. Pada ibu hamil kasih aja zat besi, kasih aja kalsium gitu. Jadi saya setuju sekali dengan adanya nanti juga asam folat juga nanti juga ada dilakukan fortifikasi di mana diberikan pada seluruh semua pada masyarakat kita. Oke, baik, barangkali demikian Prof. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Jadi Dokter Seto itu saya ingat jadi moderator di Riau. Prof. Bowo itu dibanjiri pertanyaan yang seperti tadi itu. Dan jawabannya menarik, Prof. Bowo. Jadi mengingatkan kita waktu masa, mungkin Dokter Seto belum lahir kali ya. Jadi waktu zamannya era Soeharto itu, ya lagunya Kus Plus itu. Bukan lautan tapi cuma kolam susu ya. Jadi orang-orang desa itu ayam, sapi, hijau-hijauan semua ada. Dan itu sudah diteliti. Salah satu contoh ini bahwa saya mau cek ini. Daun katup itu mengandung aspilet. Sehingga untuk apa orang obes Indonesia itu diberikan aspirin? Nah ini seperti begini, ini pemikiran original yang harus kita buktikan. Kemudian ada seleniumnya, ada leptopinnya. Waduh. Sehingga nah ini Dokter Ersa nih yang ingat sekali itu kejadian di Irian tuh gimana Pak? Waktu Menteri Kesehatan ke sana terus melihat kok ada kelaparan. Ternyata saudara-saudara kita meninggalkan tradisinya, merubah makanan sehari-harinya. Makan apa itu, Pak? Ya betul, Prof. Itu permasalahan karena kita menjadikan beras sebagai makanan pokok, sedangkan kebiasaan orang di Papua itu makan sagu. Sehingga ketika dijadikan konversikan ke beras, yang ada adalah karena mereka tidak seperti orang-orang Jawa. Itu yang jadi permasalahan. Berasnya harus ngambil dari Jawa,
kirim ke sana. Itu yang Iya. bahaya kelaparan di sana. Tadi yang dituduh tuh itu Dokter Ersa, mie instan itu. Ya, betul. Begitu uangnya habis nggak bisa beli, Ya. nggak mau kembali ke yang sebenarnya yang jauh lebih bagus itunya apa namanya lingkungannya. Oke, Dokter Seto, time is up. Look what is betul ya, sudah habis atau bagaimana ini? Ya Prof, sudah pukul 11 lewat. Jadi memang kita komitmen untuk diskusi 1 jam singkat setiap minggu ini. Gitu. Monggo bisa diberikan resume Prof. Ya, mengenai ya. diskusi kita. Jadi saya berusaha mengcover dari Dr. Elsa dan Dr. Sul. Jadi berusaha yang briefly ya. Nomor 1 itu memang kenalilah prekonsepsi dan deteksi dini. Kemudian yang kedua, kenalilah siapa mereka yang mempunyai potensi bila hamil nanti akan terkait dengan kemungkinan timbulnya stunting. Kemudian yang ketiga, ini terutama dari Dr. Sul diingatkan, begitu bayi itu lahir, itu kan 1000 hari, nah kemudian sampai ke 5 tahunnya itu ada juga ancaman di luar stunting, jadi wasting. Ini misalnya yang emergency dalam waktu pendek, nah ini bisa. Tapi yang kronis, nah itu stunting itu yang jauh lebih hulu. Demikian Dokter Seto, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, silakan Dokter Seto. Ya, Mungkin terima bisa kasih Prof. saya atas Ya. nama Dr. Sul, Dr. Ersa, dan teman-teman di Veto Maternal. Mungkin ada yang menonton. Mungkin ada yang menonton. Terima kasih Dr. Seto. Oke, Silakan. terima kasih Prof. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang berkenan untuk memberikan sedikit ilmunya hari ini kepada Profesor Eri Gumilar, kepada Dr. Agus Sulistiono, juga Dr. Henisha Ersa, dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kita telah banyak membahas mengenai permasalahan stunting dan juga tantangan serta tata laksananya. Jadi ketemu lagi kita pada acara Tanya Apa Saja minggu depan. Mungkin kalau nggak salah temanya di bidang fertilitas, endokrin, dan reproduksi. Sekali lagi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eri. Waalaikumsalam. Bye. I'm leaving. Terima kasih Dr. Sul, terima kasih Dr. Ersa, terima kasih Dr. Seto, dan Terima kasih. Dr. Bram. Terima kasih. Juga all participant. Cheerio. Ya Bro, terima kasih Dr. Seto, ya, Prof. Eri, Dr. Pandu, dan teman yang lain.